Syariah dan Ilmu Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester ini saya mengambil mata kuliah Etika Profesi Hukum dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Selamat pagi, sehat semua? Sehat. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik anak-anak, hari ini kita akan ngobrol, kita akan belajar terkait penegakan kode etik hukum dan hakim di Indonesia. Minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait apa itu profesi dan apa itu profesionalisme. Sudah paham, Mas? Mas Andi, sudah paham terkait profesi dan profesionalisme? Oke, baik, kita akan mempelajari terkait penegakan kode etik hukum dan hakim di Indonesia. Kode etik hukum yaitu definisinya adalah seperangkat norma dan prinsip yang mengatur perilaku profesional hukum. Dua, tujuannya menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktek hukum. Tiga, cakupannya berlaku untuk hakim, jaksa, advokat, dan penegak hukum lainnya. Yang keempat, fungsinya adalah panduan etis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab hukum. Mas Bayu Putih, menurut Anda hakim itu apa sih, Mas? Penegak hukum. Bentuk kasusnya apa, Mas Bayu? Oke, terima kasih. Mbak Anita, apa yang dimaksud dengan advokat, Mbak, menurut Anda? Penegak hukum juga. Bentuk kasusnya apa? Membela. Oke, terima kasih, Mbak Anita. Selanjutnya yang ini dasar hukum kode etik Undang-Undang 1945 terkait berdasar konstitusional supremasi hukum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Peraturan internal lembaga hukum terkait. Hal ini dijelaskan terkait dasar hukum kode etik. Ada Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak konstitusionalnya. Ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Karena nanti kita akan ngomong terkait kode etik hakim, maka secara spesifik kita akan ngomong terkait kode etik hakim. Oke? Mekanisme penegakan kode etik. Ada beberapa hal, Mas, Mbak, yang harusnya Anda ketahui terkait mekanisme penegakan kode etik. Kenapa sih, Mas, Mbak, kode etik itu perlu ditegakkan? Mbak Ulan. Karena setiap profesi selalu ada aturan yang mengikat. Jadi profesi itu tidak mulia. Oh gitu. Karena kode etik itu perlu ditegakkan. Karena harus ada aturan yang menegakkan kode etik. Oke. Terima kasih. Ada
1, 2, 3, 4. Ada 4 Mas Mbak. Terkait pengaduan, investigasi, sidang etik, putusan dan banding. Ada yang pernah tahu terkait banding? Tidak tahu? Oke. Saya akan menjelaskan. Pengaduan artinya masyarakat, Mas Mbak, yang mengetahui atau pihak terkait mengetahui terkait dugaan pelanggaran kode etik, itu yang bisa melaporkan. Setelah pelaporan itu, kemudian ada investigasi. Dari manakah investigasi itu? Dari Dewan Kehormatan atau Komisi Etik yang melakukan pemeriksaan. Kalau contohnya kalau Mahkamah Konstitusi, maka kita akan mengenal Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ketiga yakni sidang etik. Apa itu sidang etik? Proses pemeriksaan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran. Artinya ada proses itu. Setelah ada pelaporan, kemudian kode etik, Dewan Kode Etik melakukan pemeriksaan. Kemudian penetapan sanksi atau pembebasan dari tuduhan pelanggaran. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan dan memang terbukti ada pelanggaran kode etik, maka diputuskan melanggar. Pak, tapi kalau seumpama tidak ada, Pak, kalau setelah pemeriksaan kemudian tidak ada pelanggaran, maka diputuskan bebas. Artinya Pak, tidak ada pelanggaran kode etik yang terjadi. Oke, selanjutnya banding. Apabila putusan tersebut tidak sesuai dengan keinginan yang diputuskan, maka yang para pihak bisa melakukan banding. Kesempatan mengajukan keberatan atas putusan jika diperbolehkan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Oke? Sekarang kita akan ngomong terkait kode etik hakim. 1. Adil. 2. Bijaksana. 3. Jujur. 4. Integritas tinggi. 5. Tanggung jawab. Dan 6. Profesional. Dari kode etik hakim yang berjumlah 6 unsur ini, menurut Mas Mbak ada pertanyaan? Oke, Bayu. Mempertahankan profesionalisme. Oke, salah satunya kode etik hakim terkait profesional adalah pada waktu beracara di peradilan, nanti ada yang bertanya, biasanya panitera yang bertanya seperti ini, apakah hakim mempunyai hubungan dengan korban, dengan pelaku, apakah ada hubungan atau tidak? Ketika hakim itu mempunyai hubungan dari salah satu pihak, maka hakim itu tidak boleh mengambil kasus tersebut. Sebagai apa? Sebagai arahan bahwa dia harus bisa profesional dalam memutuskan satu perkara atau satu kasus. Karena apa? Karena ketika baik itu korban atau pelaku, salah satunya adalah keluarga atau kerabat terdekat korban, keluarga terdekat hakim, maka bisa dipastikan dia pasti akan rasa profesionalismenya sudah tidak tinggi lagi. Karena apa? Karena ya keluarga ya. Apa umpama dengan ada keluarga yang mengalami kasus A, B, C, kemudian Anda sebagai hakim, Anda pasti akan, oh ini keluarga saya, akan saya menangkan keluarga saya. Oke? Itu salah satu dari kode etik hakim terkait profesionalisme. Oke, selanjutnya. Baik, slide selanjutnya kita akan ngomong terkait penugasan terstruktur. Boleh Mas Bagi? Oke. Tugasnya adalah analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU strip XXI garis miring 2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia capres dan cawapres. Anda ingat waktu pencapresan Gibran dan Prabowo, putusan ini diambil oleh Mahkamah Konstitusi terkait hak atau batas usia capres dan cawapres.
Minggu depan kita akan ketemu lagi terkait tugas terstruktur ini. Silahkan baik ditulis tangan atau diketik boleh. Silahkan analisis putusan Mahkamah Konstitusi ini terkait kode etik seorang hakim. Oke, sudah paham? Oke, baik. Minggu depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama, di mata kuliah yang sama, dengan topik yakni tugas terstruktur ini. Mas Mbak harus bisa mempresentasikan tugas analisisnya dengan baik. Oke? Oke. Baik, cukup sekian dari saya hari ini. Terima kasih atas waktunya Mas Mbak. Saya akhiri. International Police Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.